Presiden Joko Widodo resmi menghapus kelas layanan BPJS Kesehatan dan sebagai gantinya pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar atau yang disingkat KRIS begitu. Nah, sebenarnya kris yang ini apa nih maksudnya Iya. ya? Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Joko Widodo resmi menghapus kelas layanan 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan mulai 30 Juni 2025. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional atau KRIS JKN. Penghapusan itu dilakukan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Lalu apa sebenarnya KRIS? Mengutip dari Perpres tersebut, KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima oleh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Dikutip dari cnnindonesia.com, penerapan KRIS akan menitik beratkan pada perbaikan tempat tidur. Jika saat ini pasien kelas 1, 2, dan 3 menempati kamar dengan kapasitas yang berbeda, dengan sistem KRIS maksimal akan menjadi 4 tempat tidur dalam satu kamar. Melalui sistem ini, semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif sama. Ada 12 kriteria standar terkait fasilitas kelas rawat inap dengan sistem KRIS, diantaranya soal komponen bangunan, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, kepadatan ruang rawat inap, kamar mandi dalam ruang rawat inap, serta outlet oksigen. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah pemerintah akan menghapus kelas BPJS. Menurutnya, hanya standarnya yang disederhanakan dengan peningkatan kualitas yang disamakan untuk semua layanan. Hal ini membuat layanan golongan kelas rendah BPJS Kesehatan seperti naik kelas. BPJS Kesehatan akan mulai memberlakukan sistem KRIS di seluruh rumah sakit yang menjalin kerjasama paling lambat 30 Juni 2024. Adapun penetapan manfaat, tarif, dan iuran ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Dan untuk membahas hal ini kita Ya. tergabung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarbizi. Selamat pagi Bu Nadia. Terima kasih sudah Selamat bergabung pagi, Mbak dengan Puspa. CNN Indonesia Today. Kita akan bahas terkait dengan BPJS Kesehatan kelas-kelasnya yang dihapus begitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin Ibu bisa jelaskan sistem kelas ini kan dihapus dan diganti dengan kelas rawat inap atau KRIS tadi. Bagaimana dengan sistem iurannya? Apakah nanti akan disamakan yang tadinya kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu Bu? Iya, jadi, sebagai langkah awal ya daripada amanat, Perpres, 59 ini, kita adalah menyiapkan bagaimana yang, disebutkan di dalam Perpres tersebut adalah, kelas rawat inap standar. Dan kelas rawat inap standar ini adalah, merupakan kelas rawat inap dengan 12 kriteria. Nah, tentunya ini yang menjadi tanggung jawab kita ya, supaya nanti per 1 Juli saat, tentunya kelas rawat inap standar ini, menjadi suatu yang harus dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan rawat inap, ini sudah tersedia. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi fokus utama kita. Selanjutnya di dalam Perpres memang mengamanahkan hal-hal lain ya seperti, apa penetapan manfaat, apa kemudian, jenis, iuran yang akan, disesuaikan dengan adanya penerapan kelas rawat inap standar ini. Jadi untuk tahap ini, kita belum bisa ya memberikan informasi mengenai bagaimana ke depan tarifnya seperti apa atau Hmm. iuran BPJS-nya seperti apa, karena ini perlu pembahasan lebih luas bukan hanya Kementerian Kesehatan, artinya baik dengan BPJS, juga dari Kementerian Keuangan dan BPJS sendiri harus menghitung berapa, iuran yang tentunya lebih pas dengan kondisi penerapan daripada Perpres 59 tahun 2024 ini. Iya, artinya sekali lagi tidak tahu ya, belum tahu apakah ini akan naik Mhm, mhm. ataukah akan turun begitu ya Bu ya? Masih akan dibahas lebih lanjut. Baik, Baik. Bu Nadia berbicara soal standarisasi, apa sebetulnya kriteria, standar-standar apa yang memang harusnya ada di ruang rawat inap kelas standar ini baik di rumah sakit, milik pemerintah Mhm. maupun rumah sakit swasta yang juga bergabung dengan BPJS Kesehatan?
Ya, jadi sebenarnya yang namanya kelas pelayanan rumah sakit itu diberikan berdasarkan kelas standar. Itu sudah jelas di dalam Undang-Undang 40 tahun 2004. Dan tentunya kalau kita lihat bahwa PP 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakit, bahwa jumlah tempat tidur 60% itu harus didedikasikan untuk pelayanan kelas rawat inap standar. Yang artinya menjamin nanti ke depan bahwa kelas rawat inap standar yang akan dimanfaatkan untuk peserta JKN ini tersedia baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit swasta itu minimal tempat tidur yang harus disediakan dengan kelas rawat inap standar ini adalah sebesar 40%. Nah, kalau kita lihat bahwa kelas rawat inap standar ini di dalam Perpres 59 juga sudah disebutkan bahwa ada 12 kriteria bagaimana kelas perawatan rawat inap standar itu. Yaitu kita mencoba mengatur dari sisi ventilasi, pencahayaan, kemudian kelengkapan tempat tidur ya di sebelahnya itu seperti ada nakas gitu ya. Kemudian tempat tidurnya juga merupakan tempat tidur standar untuk perawatan pasien. Kita juga mungkin masih melihat ya kadang-kadang di kelas 3 itu tempat tidurnya masih dari kayu ya, Mbak. Mhm. Padahal kan itu bukan tempat tidur untuk perawatan di rumah sakit ya. Nah, jadi hal-hal itu yang tentunya harus disesuaikan. Kemudian pengaturan suhu ruangan, dan yang paling penting adalah jumlah kapasitas masing-masing ruangan itu maksimum 4 tempat tidur. Kalau kurang itu tidak apa-apa, tapi artinya maksimum hanya 4 karena saat ini ada yang 6, ada yang 4, ada yang 10, bahkan ada yang sampai dengan 15. Yang lain adalah kita pastikan juga bahwa kamar mandinya itu eee, ada di dalam ruangan yang sama dengan tempat perawatan. Kalau sekarang juga masih ada yang kamar mandinya bersama-sama, berada di luar, disediakan misalnya 4, 5 kamar mandi dan tidak dipisahkan kamar mandi perempuan dan laki-laki. Jadi hal-hal ini yang tentunya kita coba perbaiki dengan adanya kelas rawat inap standar ini. Dan nanti apakah ini kelas rawat inap standar tadi berhubungan dengan iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nanti akan kita bahas lebih lanjut karena iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan nanti juga akan berhubungan dengan manfaat lain, baik manfaat medis dan non-medis yang akan diberikan. Baik Ibu, tadi Ibu sebutkan ini akan dilangsungkan di 1 Juni begitu ya Bu Nadia? Ya, dan Betul sekali, 1 Juni 2025. 1 Juni. Artinya bagaimana sejauh ini Ibu melihat persiapan dari rumah sakit untuk memprovide semua manfaat yang harusnya diberikan seperti tadi ventilasi, ada pencahayaan, tempat tidurnya, maksimal 4 kamar mandi di dalam dan lain-lain itu Bu. Sejauh ini sudah seperti apa persiapan dari rumah sakit dan dilihat? Ya, jadi sebelum amanah untuk pelaksanaan kelas rawat inap standar ini, Kementerian Kesehatan sudah melakukan uji coba terlebih dahulu di 14 rumah sakit yang terbagi dalam tahap 1 dan tahap 2. 14 rumah sakit ini adalah rumah sakit milik pemerintah pusat, kemudian ada milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, dan juga ada milik daripada rumah sakit swasta serta milik BUMN dan TNI Polri. Jadi kita mencoba melihat secara cepat bagaimana kesiapan daripada fasilitas pelayanan kesehatan dan juga termasuk baik dari tipenya ya, tipe A, B, C. Dari sana kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam mengimplementasikan kebijakan kelas rawat inap standar ini sebenarnya tidak membawa perubahan yang signifikan atau yang cukup besar yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk bisa merubah kelas-kelas 1, 2, 3 yang saat ini ada menjadi kelas rawat inap standar. Tapi memang dibutuhkan waktu. Kalau kita lihat juga setelah uji coba yang kita lakukan, kita mengakses 3.060 rumah sakit, di mana kita melihat 2.800 nya itu sudah siap dengan kriteria-kriteria yang bisa diimplementasikan untuk KRIS ini. Sementara itu sampai dengan tahun 2024 ini sudah 2.000 yang betul-betul memenuhi kriteria 12 tadi yang kami sampaikan. Memang ada 208 rumah sakit yang masih sangat jauh dari kriteria 12 yang sudah ditetapkan tadi, dan ini tentunya akan menjadi fokus kita di 2024 dan 2025 nanti. Baik, Bu Nadia, meskipun belum ditetapkan iurannya begitu ya, masih digodok sampai sekarang, tapi pro kontra sudah terlanjur ramai di masyarakat, Ya. di media massa, di lini massa begitu. Lantas bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan mengkomunikasikan ini kepada masyarakat bahwa, eee,
ini mungkin akan ada manfaat yang baik karena kita ketahui ada orang-orang yang sudah membayar mungkin 150.000 per bulan begitu. Nanti ketakutannya kelasnya akan turun menjadi kelas 2 atau kelas 3, sementara yang 90.000 atau di kelas 3 Harus membayar harus membayar lebih. lebih. Bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan memberikan apa namanya sosialisasi ini? Ya, bagaimana yang dilakukan masyarakat juga begitu ya untuk menghadapi ini? Betul. Ya, jadi, terkait, iuran ini tadi tentunya akan kita bahas bersama ya. Artinya, persoalan iuran ini kan juga akan melibatkan BPJS sebagai badan pengelola dari jaminan kesehatan ini. Memang, aturan-aturan akan ditetapkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan, tapi keterlibatan BPJS sebagai badan yang tentunya mengelola keuangan, dan implementasi daripada jaminan kesehatan nasional ini pasti juga akan dilibatkan. Dan kita tentunya akan melihat ya bahwa sebenarnya dengan memaksimumkan, 1 ruangan menjadi 4 itu sebenarnya kurang lebih sama dengan kelas 2 yang selama ini di, artinya selama ini, dibayarkan oleh para peserta jaminan kesehatan nasional. Nah, mengenai nanti apakah akan ada peningkatan daripada iuran, ya tentunya ini akan jadi perhitungan daripada BPJS, karena kita juga tidak mau ya, saya rasa juga BPJS tidak mau kalau kemudian, defisit yang terjadi di BPJS Mhm. itu terus-menerus berkelanjutan, karena selama ini kan, hal ini terjadi. Nah, jadi artinya dari sisi penyiapan mengenai perhitungan pembiayaan, ini harus disiapkan oleh BPJS dan kami juga sampaikan bahwa jaminan kesehatan nasional ini adalah suatu asuransi sosial yang sifatnya adalah gotong royong. Jadi karena itu pasti akan ada terjadi subsidi sila dari masyarakat, tentunya ataupun antar masyarakat, dan kita akan mencari skenario yang terbaik tentunya bagaimana kemudian di sisi lain bahwa, hak untuk mendapatkan layanan yang lebih baik, terutama untuk mereka yang selama ini mendapatkan, mungkin kelas 3 itu menjadi, lebih layak dibandingkan, sebelumnya. Mungkin juga, beberapa hal yang terjadi adalah kalau misalnya saat ini kelas 1, kelas 2 penuh, seringkali juga masyarakat kan ditawarkan untuk masuk ke dalam kelas 3 ya. Nah, ini tentunya kan juga tidak sesuai dengan haknya. Oleh karena itu salah satu yang menjadi dasar, daripada mengapa kemudian ada penerapan kelas rawat inap standar ini adalah artinya kalaupun ruangan apapun yang tersedia, itu yang artinya sudah standarnya baik dan tentunya tidak merugikan juga dari sisi, peserta BPJS-nya itu, karena kemudian dia mendapatkan yang bukan turun haknya ya, karena ketidaktersediaan kamar dan sebagainya. Jadi, hal-hal ini tentunya yang akan kami sosialisasikan bersama dengan BPJS, karena BPJS punya kewajiban juga ya untuk kemudian mensosialisasikan, terkait nanti bagaimana besaran iuran dan manfaat apa yang Mhm. kemudian ditambahkan pasca penerapan dari kelas rawat inap standar ini. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia. Semoga ini bisa skenario terbaik tadi bisa tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi polemik dan pada akhirnya masyarakat bisa merasakan manfaatnya Manfaatnya yang ya. maksimal seperti yang mungkin diinginkan begitu ya oleh BPJS. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today. Selamat pagi Ibu. Pagi, salam sehat.